Pak Rudi. Selamat siang Pak Wahyu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, pagi hari ini saya bersemangat sekali. Alhamdulillah. Katanya hari ini mau kucing. Ya, betul. Terus penilaian-penilaiannya sudah disiapkan untuk rubriknya? Sudah, ini sudah saya pelajari dan sudah saya print, tinggal nanti untuk mengisinya. Kira-kira kompetensi yang ingin dikembangkan itu yang mana saja ini, Pak? Ya. Jadi sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari kemarin, Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan ini adalah kehadiran penuh, di mana bisa hadir pikiran, kemudian hati selaras dengan apa yang sudah saat melakukan coaching ini. Kemudian kompetensi yang kedua adalah mendengarkan aktif, di mana mendengar aktif ini biasa kita sebut dengan menyimak. Kemudian kompetensi yang ketiga antara lain adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang diajukan, pertanyaan-pertanyaan itu diharapkan dapat menggugah untuk bisa berpikir tentang hal-hal yang belum terpikirkan sebelumnya. Begitu Pak. Berarti hari ini sudah siap sepenuhnya ya? Ya, siap Pak. Siap hadir badan, pikiran, dan hati. Terus pertanyaan berbobotnya sudah disiapkan? Sudah Pak. Mantap. Baik, nanti saya akan mengobservasi apa yang jenengan laksanakan. Terus kira-kira yang lebih spesifik itu yang bagian mana ya? Yang Pak Rudi ingin kembangkan yang lebih spesifik lagi, yang kira-kira saya istilahnya yang lebih mendalami ya. Baik, untuk kompetensi yang ingin lebih saya perdalami mungkin di situ adalah mendengar aktif. Jadi kita mendengar aktif di situ, kegiatan itu sangat bermanfaat untuk mengidentifikasi suatu masalah, kemudian kita bisa memberikan umpan balik terhadap apa yang kita bicarakan. Saya kira menjadi kunci pokok dari beberapa kegiatan, sehingga itu yang mungkin akan saya spesifikkan. Begitu. Terus kira-kira indikator utama yang menandakan bahwa coachingnya dengan itu sudah berjalan dengan baik itu bagaimana? Ya. Jadi indikatornya adalah ketika kita melakukan coaching itu, coach kita merasa nyaman, merasa rileks, menyampaikan hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang dialami dengan terbuka, dengan pikiran yang jernih, tanpa prasangka dan lain-lain. Kemudian diharapkan dari kegiatan itu juga coach kita bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan atau kegiatan-kegiatan yang diutarakan tersebut, sehingga kedepannya kegiatan-kegiatan tersebut bisa terwujud, misalnya dengan kegiatan rencana aksi dan tindak lanjut dari kegiatan tersebut. Begitu. Baik. Jadi istilahnya hari ini sudah siap ya? Ya, sudah siap Pak. Oke, silakan nanti saya akan mencatat beberapa yang penting. Semoga coachingnya lancar ya. Baik, terima kasih Pak. Selamat siang Pak Wahyu, Pak Siang, Pak. Rudi. Selamat siang Pak Suhud. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Rudi sehat. Alhamdulillah Pak Rudi sehat. Ya. Bisa hadir di sini di acara coaching ini. Iya Pak Suhud. Suhud. Beberapa kali ketemu kok, kayaknya Pak Suhud ini ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Iya Pak, gini Pak, saya ini mengajar di kurikulum Merdeka ini, jam saya itu luar biasa banyaknya Pak Rudi ya.
Jadi begini Pak Sud, kita tentukan dulu ya Pak Sud ya. Apa rencana kita pada pertemuan ini? Saya ingin itu Pak, solusi atau Baik. masukan dari Pak Rudi. Baik. Kira-kira nanti mudah-mudahan bisa membantu saya untuk menyelesaikan masalah saya dengan baik. rekan saya ini. Baik Pak Suhud, jadi kegiatan kita ini semoga nanti bisa memecahkan serta memberikan solusi-solusi yang positif bagi Pak Suhud sendiri ya, terutama. Baik Pak Suhud, kira-kira apa nih yang Pak Suhud rasakan selama ini? Ini Pak, semenjak kurikulum Merdeka ini, saya kelas 10 itu kan jamnya itu kan full. Banyak, lebih dari 24, sekitar 36 jam mengajar ya. Sedangkan rekan saya satunya itu loh Pak, sering menitipkan muridnya untuk saya menghandle. Karena beliaunya di Jumat itu sering travel Pak, punya usaha travel, jadi saya sering terbebani dengan perilaku atau sikap teman saya itu. Cuma saya sebagai junior, saya tidak enak kalau menegur tuh Pak, menegur dia sebagai senior. Jadi intinya di sini ya Pak Surya, karena memang beban pekerjaan atau jam yang bertambah yang dialami oleh Pak Sud karena kurikulum Merdeka ini ditambah lagi dengan kegiatan atau pas biasanya pada hari Jumat itu Pak Sud mendapatkan tugas tambahan dari teman yang temannya juga melakukan tugas tambahan namun di luar tugas sebagai guru, begitu Pak Sud. Terus menurut Pak Suhud idealnya itu bagaimana keadaannya itu? Idealnya menurut Pak Sud? Kalau menurut saya itu gini Pak, ya mending yang bersangkutan itu, mohon maaf Pak Rudi ya, bersangkutan itu menghadap ke kepala sekolah atau ke waka kesiswaan, waka kurikulum untuk pelonggaran jam dari Jumat agar tidak membebani saya dan rekan saya satunya lagi. Jadi nanti biar dicarikan solusi dengan pimpinan, karena dengan dia memiliki usaha travel itu, makanya ada kesulitan untuk datang dari Jumat. Pak Sud. Jadi idealnya itu menurut Pak Sud itu seorang guru ya melaksanakan tugas yang beban sebagai guru, begitu Pak Seorang travel ya melakukan kegiatan. Jadi intinya guru itu adalah tugas pokok kita, sementara travel itu adalah tugas tambahan atau kita mencari pekerjaan yang lain. Jadi tidak kita balik, travelnya adalah tugas pokok kita, sementara guru adalah sampingan kita. Tidak begitu Pak Sud? Betul. Kira-kira Pak Sud, setelah dari beberapa hal yang sudah Pak Sud alami, Pak Sud utarakan, saya yakin Pak Sud pasti sudah punya angan-angan. Kira-kira bagaimana atau apa rencana aksi ya dari Pak Suhud agar kegiatan tersebut bisa tidak membebani dari Pak Suhud? Itu rencana aksinya bagaimana? Rencana saya itu gini Pak Rudi ya, rencana saya itu kalau beliaunya di semester ini tidak menghadap ke pimpinan, saya beserta rekan saya satunya lagi akan menghadap agar di semester depan itu jam mengajar disesuaikan Pak. Karena kita benar-benar terbebani lah, cuma kita tidak enak, beliaunya kan senior Pak. Jadi aksi saya itu, rencana saya itu gitu. Jadi nanti semester depan itu akan mau tidak mau ya Pak Rudi ya menghadap untuk menyampaikan keluh kesah kita ke pimpinan, biar nanti dicarikan solusi atau dicarikan apa jalan keluar. Jadi untuk rencana aksi Pak Suhud menghadap ke pimpinan, kemudian bagaimana
dengan keadaannya dan Pak Sud ini, adakah solusi-solusi yang akan diberikan oleh pimpinan? Ngoten nggih Pak Sud. Iya. Jadi kira-kira selain itu Pak Sud, solusi apa lagi yang kira-kira mungkin ada pada pikiran Pak Sud? Solusi saya yang lain bisa seperti ini Pak Rudi ya. Memberikan jam, Itu. menggabungkan jam beliaunya ke hari depannya. Jadi tidak mengganggu jam yang di hari jam Jumatnya yang itu. dari Jumatnya Jadi, itu betul. jadi beliaunya bisa bilang ke wali kelas yang dari Jumat agar Iya, baik. jamnya ditukar ke jamnya hari ditukar ke Kamis. hari yang lain. Lain. Begitu Pak Sud. Baik Pak Sud. Kemudian kira-kira bagaimana jangka waktu untuk rencana aksi yang Pak Sud lakukan itu, jangka waktunya berapa lama kira-kira atau bagaimana kira-kira? Jangka waktunya itu ya enggak mesti Pak Rudi ya, karena tergantung pribadinya, Tergantung pribadinya nggih, karena kesadarannya nggih, tanggung tanggung jawabnya nggih. itu tergantung dari yang bersangkutan. Nggak bisa saya pastikan kapan, nggak bisa. Iya. Kemudian dalam melakukan aksi Pak Sud ya, diantaranya tadi adalah pertama menghadap ke pimpinan, dan yang kedua mungkin memberikan alternatif kepada Pak Guru tersebut agar bisa mengganti jamnya di hari berikutnya. Kira-kira dalam melakukan aksi tersebut adakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Pak Sud? Kendala yang paling utama adalah itu Pak, tentang senioritas. Betul, Jadi ya, saya betul. benar-benar kalau negur langsung itu Ya, tidak betul. enak. Iya. Yang kedua, nanti kalau saya yang menghadap ke pimpinan langsung, seakan-akan saya menjadi gimana ya, Ya, betul. tidak bagus lah di Ya, depan betul. Jadi mata beliaunya atau di depan mata-mata betul Pak Sud. guru yang lain. Iya, betul Pak Sud. Itu adalah beberapa hambatan mungkin ya yang akan dialami Pak Sud ketika melakukan aksi nyata. Tentunya saya yakin Pak Sud juga pasti sudah memikirkan atau sudah terangan-angan di pikiran Pak Sud untuk mengatasi atau mengantisipasi daripada gangguan-gangguan yang akan Pak Sud alami. Kira-kira bagaimana Pak Sud untuk mengatasi hal tersebut? Sampai saat ini untuk mengatasi ini saya itu Pak, saya kalau bahasa Jawanya itu Drumeng Pandum atau ngalah. Baik. Jadi ya menjalankan, Ya, saya jadi- disuruh menghandle jamnya ya saya handle. Saya nggak pernah nolak Ya, karena jadi- nggak enak gitu. Jadi ya itu baru Jadi lebih kita ke pembelajaran kita yang dulu Pak Sud, pembelajaran PS, pembelajaran social emotion kita ya. Jadi mungkin kita kembali ke sana. Artinya apa yang akan kita lakukan dan apa yang kita kerjakan itu yang kita akan menuai dari hasilnya. Kita menanamkan hasil yang baik, tentu juga hasilnya juga kita menanam kebaikan, tentu hasilnya juga akan berupa kebaikan juga. Dan itu mungkin yang kita yakini dan diyakini Pak Sud juga begitu Pak Sud. Iya. Baik Pak Sud. Jadi dalam melakukan aksi nyata tersebut Pak Sud, bagaimana untuk komitmen rencana aksi tersebut, kemudian siapa saja yang bisa membantu Pak Sud lakukan untuk melakukan aksi nyata tersebut Pak Sud? Apa komitmen Pak Sud untuk kegiatan-kegiatan tersebut, serta siapa saja kira-kira yang bisa membantu Pak Sud dalam menjaga komitmen tersebut Pak Sud? Gini Pak, komitmen saya itu untuk semester depan itu harus dan bisa kejadian seperti ini tidak terulang lagi, dan saya dengan rekan yang satunya
Baik. Itu berkomitmen untuk secepat mungkin menghadap Baik. ke pimpinan kepala sekolah Ya, baik. agar untuk menyampaikan hal ini agar ke depan itu tidak ada hal yang membebani saya dan setarakan saya satu lagi. Baik. Saya yang membantu dalam ini adalah rekan saya yang satunya, Ejo Pak Rudi ya. Karena sama-sama sering terbebani dengan adanya mengendal jam ini untuk menjalankan komitmen ini. Rencana semester ke depan sudah tidak ada lagi kejadian seperti ini. Terima kasih Pak Sud. Jadi mari kita simpulkan dari kegiatan kucing kita pada hari ini. Jadi di sini tujuan kita adalah mencari solusi untuk permasalahan Pak Sud, dan alhamdulillah Pak Sud sudah menemukannya. Terus bagaimana untuk perasaannya Pak Sud setelah kita melakukan kucing ini Pak Sud? Luar biasa Pak Rudi ya, dengan adanya coaching ini pikiran saya sudah istilahnya sudah blur ya, sudah fresh karena banyak masukan, banyak solusi dari Pak Rudi ya. Agar kedepannya nanti mudah-mudahan apa yang saya inginkan, saya harapkan bisa tercapai Pak Rudi. Tidak ada istilah bekerja dengan beban, ya, ikhlas gitu. Pak Sud. Jadi Pak Sud sudah menemukan solusi dari apa yang sudah Pak Sud alami sendiri ya. Iya Pak. Baik, terima kasih Pak Sud. Jadi itu adalah solusi-solusi yang sudah ditemukan oleh Pak Sud. Saya yakin Pak Sud akan lebih siap untuk mengeksekusi rencana aksi Pak Sud tersebut. Semoga bermanfaat Pak Sud. Saya tunggu kabar selanjutnya dari rencana aksi yang akan Pak Sud lakukan. Terima kasih Pak Sud, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana setelah melakukan coach? Alhamdulillah, mengamatinya. Wahyu. Jadi setelah saya melakukan coach ini, saya sudah merasa nyaman, merasa lega karena kita pada akhirnya adalah bersifat kemitraan. Artinya tidak ada yang sifatnya lebih tinggi ataupun lebih rendah, kita sama sebagai mitra untuk menemukan, mengembangkan kompetensi-kompetensi kuci kita serta membantu untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahan kuci kita. Gitu. Jadi tadi indikatornya itu ya sudah terlihat dari kucinya tadi. Iya, baik Pak. Itu adalah indikator ketercapaian dari pengembangan kucing. Tadi saya juga sempat mencatat beberapa hal yang penting, terutama di alur Tirta ya. Tadi sudah Pak Nur sampaikan lengkap. Jadi dari tujuan ya, solusi, jam mengajar dari temannya tadi karena ada salah satu teman yang sering titip jam lah itu istilahnya ya. Terus idealnya bagaimana tadi juga sudah Pak Nur ditanyakan, identifikasi masalah juga sudah tanyakan bagaimana idealnya ya. Aksi yang akan dilakukan Pak Sud, terus solusi apa lagi tadi sudah ya, jangka waktunya kapan, terus kendala, kemudian tanggung jawab juga sudah ditanyakan sama Pak Rudi yang komitmen tadi ya, semester depan katanya ya, semester depan sudah bisa melaksanakan apa yang ingin dilaksanakan tadi. Terus perasaan dari Pak Sud tadi juga sudah mengatakan bahwasanya fresh ya, karena banyak menemukan solusi ya, solusi dari apa yang Pak Sud permasalahan tadi ya. Terus semoga yang diharapkan tercapai, bekerja dengan ikhlas katanya. Nah, memang di coaching ini banyak yang perlu kita kembangkan Pak, terutama sebagai pendidik. Gimana perasaannya Pak Rudi untuk menjadi seorang coach yang baik? Ya. Baik Pak Wahyu, jadi saya kira masih berat apa sudah? Iya,
mudah bagi Pak Rudi? Saya kira kalau kita menempatkan situasi kita pada kemitraan ya, saya kira hal-hal itu akan lebih ringan kita untuk berpikir karena kita tidak takut, tidak terbebani dengan apa yang kita ucapkan, kita ungkapkan dan lain-lain begitu Pak. Ya sudah Pak Rudi, ini tadi observasi dari saya. Semoga kita bisa menjadi coach yang baik di kemudian hari setelah melaksanakan serangkaian kegiatan di modul 2.3 ini. Terima kasih Pak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak.